Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, nggak berasa ya adik-adik ya, kita udah mulai udah memasuki bulan Desember. Tapi meskipun udah akhir tahun, kita harus tetap semangat. Oke adik-adik, yuk sebelum kita memulai ibadah online, yuk kita semuanya bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ini ya Tuhan, sepanjang ini ya Tuhan, bahkan sampai sepanjang akhir tahun ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online kami ya Tuhan. Kami berdoa biar Engkau yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik yuk, meskipun di rumah tetap kita bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasihku untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasihku belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa Kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasihku untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasihku untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa Kau ciptakanku. Sekali lagi, andai ku jadi kupu-kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasihku untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasihku untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa Kau ciptakanku. Terima kasih. Terima kasih Bapa Kau ciptakanku. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bapa Kau ciptakanku. Semuanya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah.
jawab ya, ya, ya. Siap adik-adik? Tanganku ke depan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama kaki, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama kepala, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama pinggangku ke kanan, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama, bersama-sama, bersama-sama. Terakhir, bersama-sama. Yeay, puji nama Tuhan adik-adik ya. Nah sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk semuanya kakak undang kita untuk menyembah Tuhan. Kakak percaya kita semua anak-anak sekolah minggu di sini pasti mencintai Tuhan Yesus. Amin. Yuk, oleh karena itu kita mau nyanyi lagu lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kita nyanyi dari awal. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Ayo adik-adik nyanyikan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu.
cinta-Mu yang besar terhadap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu begitu besar untuk kami ya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa selalu mencintai Engkau ya Tuhan, bahkan mencintai Engkau lebih dalam lagi setiap harinya ya Tuhan Yesus. Meskipun kami masih kecil Tuhan, tapi kami mau mengenal-Mu Tuhan. Kami mau mencintai Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biar Engkau yang mengurapi kami ya Tuhan, biar Engkau yang mengurapi guru sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu bisa bertumbuh dalam hati dan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, halo gimana kabarnya? Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang seseorang yang hidupnya dipilih dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Siapakah dia? Ya, dia adalah Yusuf, anaknya Bapak Yakub. Nah adik-adik, mungkin adik-adik udah pernah denger ya cerita ini, udah banyak juga yang ceritain, cuman kakak akan menceritakan secara singkat aja ya adik-adik ya tentang Yusuf ini, bagaimana dia dipakai dan dipilih Tuhan secara luar biasa. Nah, awal mulanya adalah dari seorang bapak, yaitu Bapak Yakub. Nah, dia memiliki 12 anak, salah satunya adalah Yusuf. Yusuf ini adalah anak yang paling disayang sama Bapak Yakub. Nah, karena hal ini, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya tuh jadi iri sama Yusuf gitu ya. Dia iri, jadi kakak-kakaknya tuh benci sama Yusuf gitu. Nah udah gitu, bukan cuman karena Bapak Yakub sangat menyayangi Yusuf, kakak-kakaknya ini juga membenci Yusuf karena mimpi-mimpi Yusuf yang menurut mereka tuh aneh dan tidak masuk akal gitu ya adik-adik ya. Makanya kakak-kakaknya Yusuf membenci Yusuf. Nah, suatu hari ketika kakak-kakaknya lagi mengembalakan kambing domba, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk memeriksa keadaan saudara-saudaranya itu ya adik-adik ya. Nah, ketika kakak-kakaknya melihat Yusuf dari kejauhan, kakak-kakaknya ini langsung kayak, wah, gimana kalau kita lemparkan aja Yusuf ke dalam sumur gitu kan. Ada sumur yang kering tuh, kita lemparkan aja Yusuf ke dalam situ. Jadi mereka, kakak-kakaknya itu memiliki rencana yang jahat untuk Yusuf. Dan benar saja adik-adik, ketika Yusuf datang, jubahnya itu langsung dilepaskan gitu ya, dikoyakkan dari tubuhnya Yusuf. Lalu Yusuf dilemparkan ke dalam sumur yang kering ya adik-adik ya. Dilemparkan dalam sumur yang kering, lalu jubahnya itu dicelupkan ke dalam darah domba ya adik-adik ya, sehingga terlihat seperti Yusuf ini diserang oleh binatang buas. Dan benar saja adik-adik ya, ketika sampai di rumah saudara-saudaranya ini, mereka memberitahu bahwa Yusuf itu dimakan binatang buas, meninggal dimakan binatang buas. Jadi mereka berbohong kepada bapaknya, yaitu Pak Yakub gitu ya. Mereka bilang Yusuf diterkam binatang buas. Lalu Bapak Yakub ini benar-benar percaya gitu, dan dia sedih, Bapak Yakub. Setelah itu Yusuf diambil lagi gitu ya, diangkat lagi dari sumur itu dan dijual kepada pedagang Midian adik-adik. Nah, dijual kepada pedagang Midian, lalu pedagang Midian ini juga menjual Yusuf ke Potifar. Ya, Potifar itu adalah, waktu itu dia adalah seperti menteri ya adik-adik ya, seperti menteri di tanah Mesir gitu ya. Jadi satu rajanya adalah Firaun, dan menterinya itu adalah Potifar gitu ya adik-adik ya. Setelah itu nggak cuman di situ saja penderitaan Yusuf adik-adik, tetapi ketika dia lagi di Mesir, dia itu dijadikan budak adik-adik ya, dijadikan budak sama Potifar. Lalu istri Potifar itu menggoda Yusuf. Ya adik-adik ya, istri Potifar menggoda Yusuf sehingga
Tapi Yusufnya menolak gitu, dan tidak tergoda sedikit pun sama istri Potifar. Tapi malah Yusuf dituduh, adik-adik, Yusuf dituduh sama istri Potifar bahwa dia sudah sudah melecehkan gitu ya istri Potifar gitu. Nah, karena tuduhan itu Yusuf akhirnya dipenjarakan, adik-adik ya. Nah, setelah itu Raja Firaun bermimpi, adik-adik ya. Di mimpi Raja Firaun itu ada 7 ekor lembu dan 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu yang kurus. Nah, tapi di dalam mimpinya Firaun itu lembu yang kurus itu memakan lembu yang gemuk gitu. Dan ternyata tidak cuma itu doang mimpinya, adik-adik ya. Nah, mimpinya yang kedua itu ada dia bermimpi lagi melihat 7 bulir gandum yang berisi dan 7 bulir gandum yang kurus gitu ya, adik-adik ya, yang kering gitu ya. Nah, tapi di mimpinya ini gandum-gandum yang kering itu dia memakan gandum-gandum yang berisi gitu, yang gemuk gitu ya. Nah, Raja Firaun tuh bingung banget gitu, mimpi apaan sih ini? Aku nggak bisa nih menafsirkan mimpiku ini gitu kan. Terus pagi harinya Raja Firaun mengumpulkan semua ahli mimpi gitu ya, adik-adik ya. Zaman dulu tuh ada yang namanya ahli mimpi, jadi bisa menafsirkan mimpi gitu. Nah, dia mengumpulkan ahli-ahli mimpi dan nyuruh mereka untuk mengartikan mimpinya itu, tapi tidak ada satupun orang yang bisa mengartikan mimpinya Raja Firaun, adik-adik. Nah, lalu datanglah seorang juru minuman di istana gitu ya, dan memberitahu bahwa ada seorang Ibrani yang lagi di penjara yang bisa mengartikan mimpi, adik-adik ya. Terus Raja Firaun, boleh juga nih gitu. Yaudah, panggil deh dia. Nah, dia adalah Yusuf, adik-adik ya. Nah, ketika Yusuf menghadap raja gitu ya, menghadap Raja Firaun, lalu Raja Firaun menceritakan semuanya sama Yusuf gitu ya, bahwa semua mimpi-mimpinya deh, semua mimpi-mimpi Raja Firaun diceritakan ke Yusuf. Nah, Yusuf akhirnya menafsirkan dan mengartikan bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan makanan di tanah Mesir. Lalu ada juga nanti datang 7 tahun bencana kelaparan di tanah Mesir. Maka itu Yusuf berkata kepada Raja Firaun agar Raja Firaun mencari seseorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan makanan yang waktu 7 tahun kelimpahan itu, supaya ketika 7 tahun kekeringan atau bencana kelaparan itu mereka ada persediaan makanan gitu ya, adik-adik ya. Lalu Raja Firaun senang gitu karena Yusuf bisa mengartikan atau menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Lalu akhirnya Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh Mesir. Jadi Yusuf yang akan memerintahkan seluruh orang di Mesir gitu ya, untuk mengumpulkan makanan ketika 7 tahun, untuk mempersiapkan 7 tahun bencana kelaparan, adik-adik ya. Sudah mengumpulkan bahan makanan, ketika 7 tahun sudah lewat gitu ya, mereka mengumpulkan makanan, tibalah 7 tahun kemudian yang bencana kelaparan ini, adik-adik ya. Nah, tapi mereka sudah memiliki persediaan makanan gitu ya, adik-adik ya. Jadi mereka bisa menjualnya kepada orang-orang yang memang membutuhkan makanan gitu ya. Dan nggak cuma di Mesir, tapi di luar Mesir pun juga terjadi bencana kelaparan ya, adik-adik ya. Nah, di sini orang-orang Mesir tidak merasakan kelaparan. Kenapa? Karena mereka sudah mengumpulkan makanan sebelumnya gitu, adik-adik ya. Nah, lalu datanglah gitu ya, pada akhirnya di cerita Yusuf ini, seperti yang adik-adik ketahui, bahwa saudara-saudaranya meminta maaf kepada Yusuf
gitu ya. Ketika saudara-saudaranya mengetahui bahwa Yusuf menjadi pemimpin orang kedua setelah Raja Firaun di tanah Mesir, keluarganya Yusuf meminta maaf gitu ya kepada Yusuf, tetapi Yusuf juga tetap memaafkan mereka dan membantu mereka di masa kelaparan itu ya adik-adik ya. Ya jadi luar biasa banget Tuhan menggunakan memakai Yusuf gitu yang menjadi berkat bagi orang-orang, nggak cuma keluarganya tapi bayangin seluruh tanah Mesir adik-adik ya. Nah adik-adik kalian juga bisa lihat Tuhan tidak hanya memilih Yusuf, tapi Tuhan juga memakai Yusuf dengan luar biasa dengan menjadikan Yusuf orang yang berhasil, orang yang sukses di tanah Mesir ya adik-adik ya. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah, kakak di sini juga mau ajarin kepada adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah dipilih sama Tuhan sebagai anak-anaknya adik-adik ya. Nah, sekarang tugas kita adalah kita mau gitu ya dipakai Tuhan menjadi alatnya seperti apa, misalnya menjadi pelayan Tuhan gitu ya. Atau kita juga bisa Kak, kita kan masih kecil, memang kita bisa melayani, bisa mungkin kalian bisa jadi singer di sekolah minggu gitu kan, kita belajar bareng-bareng gitu, mulai belajar bareng-bareng jadi singer sekolah minggu. Atau nanti kalau misalnya kalian sudah bisa menjadi pemimpin pujian, nah kalau misalnya kalian bisa bermain musik, kalian juga bisa bermain musik di sekolah minggu. Nah kalian latih terus gitu kan bakat kalian, apapun bakat kalian latih dan gunakan bakat kalian itu menjadi berkat gitu ya, dan kemuliaan nama Tuhan ya adik-adik ya. Nah mungkin sampai situ aja kakak ceritanya tentang Yusuf ini. Nah untuk ayat hafalan kalian bisa buka di Yohanes 15 ayat 16 ya adik-adik ya. Nah di situ ada ayat hafalannya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buahmu, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, jadi Tuhan sudah memilih adik-adik dan kakak. Ya, dan dengan berkat itu kita harus pergunakan supaya kita harus bisa berbuah gitu ya adik-adik, yang menjadi berkat bagi orang lain. Oke adik-adik ya, kalau gitu sampai sini dulu firman kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan adik-adik, kita semua sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, dan kakak pesan agar kita selalu mendengarkan firman Tuhan yang kita dengar setiap minggunya ya adik-adik. Oke, sekarang kita mau menutup ibadah online kita pada hari ini. Yuk semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah online Tuhan pada hari Minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan, agar kami bisa menjalani hari-hari kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.